Selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun ada berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Penuh harap dalam doa semoga kekasih-kekasih Tuhan dalam segala situasi dan keadaan tetap dalam kondisi yang sehat sejahtera. Menikmati hadirat Tuhan malam hari ini, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca hari ini dari Markus pada pasal yang ke-10, pasal 14. Markus 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Markus 14 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Kalau semua sudah siap, mari kita berdoa. Allah yang kuasa, Tuhan yang mempunyai hidup kami, malam ini dengan sukacita kami menghadap hadirat Tuhan, bersyukur atas segala kasih dan setia Tuhan yang kami alami dalam kehidupan ini hari lepas hari. Bahkan yang baru saja kami lalui sehari dalam menjalani aktivitas hidup yang Tuhan perkenankan dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan, membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kami, untuk hidup mengarungi hari-hari hidup kami, dan bahkan untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami dan memberi pengertian bagi kami, sehingga iman kami tidak bergeser dari pengakuan iman bahwa Kristus yang bangkit adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus 14 ayat 26 sampai 31. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Topik rehat kita malam ini, jangan menggeser pengakuan. Jangan menggeser pengakuan. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, pernahkah kita membatalkan keputusan yang pernah kita ucapkan setelah menjumpai kenyataan yang ternyata sulit untuk kita hadapi?
saat-saat jalan menuju salib. Ketika semakin dekat Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Setelah mereka menyanyikan satu pujian, dalam suasana seperti itu, Yesus lalu menyatakan sesuatu yang sungguh mengejutkan. Sungguh mengagetkan para murid-muridnya. Bahwa dalam keadaan yang mereka akan jalani akan ada yang tergoncang imannya. Mereka akan mengalami kegoncangan iman. Namun dengan perkataan yang menegaskan bahwa imannya tidak akan goyah adalah seorang yang bernama Petrus. Petrus memperkatakan sikap imannya dan dengan sangat yakin menegaskan bahwa sekalipun yang lainnya akan tergoncang, saya tidak akan tergoncang. Bahkan pernyataannya itu dengan mengatakan bahwa ia pun rela mati dan tidak akan pernah menyangkal Yesus. Dan teman-temannya pun ikut seperti itu. Tetapi saat itu Yesus mengatakan, malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Petrus tetap mempertahankan sikap imannya itu. Dari awal dia mengatakan tidak akan tergoncang sekalipun yang lainnya tergoncang. Lalu Yesus mengingatkan bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi semakin mempertegas sikap imannya, bahkan dia rela akan mati. Semangat itu juga diikuti oleh teman-temannya. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-31. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Ikut-ikutan yang lainnya. Petrus benar-benar malam itu menyangkal Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Pernahkah kita mengalami situasi kehidupan yang segambar dengan apa yang Petrus alami? Yang dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, seteguh apapun kita, jangan pernah merasa bisa di luar pertolongan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan pada diri kita. Entah keberadaan kita, entah kekuatan kita, dan apapun yang bisa dianggap sebagai modal untuk bisa mengandalkan diri. Tidak ada. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya maka kita selalu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita selalu berdoa agar jangan sampai pengakuan iman kita itu digeser oleh hal-hal duniawi
yang bisa menjatuhkan dan menjerumuskan kita ke dalam dosa dan kita dipisahkan dengan Tuhan. Karena itu tetaplah dalam keyakinan dan kepercayaan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan untuk tetap menjaga langkah hidup kita, dan dalam doa dan permohonan kita, dalam tuntunan rohnya, kita berharap kita dipelihara, iman kita dipelihara untuk tetap teguh percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan hidup dan tetap kuat menjalani hidup ini dan tidak akan pernah tergeser sedikit pun, di mana Tuhan selalu bersama kita. Terpujilah Kristus yang telah bangkit dan menang, dan di dalamnya kita telah beroleh kemenangan bersama-sama dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat syukur di hadirat Tuhan, karena kesempatan yang indah ini Tuhan berikan bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami Tuhan, sehingga menjadi kekuatan bagi hidup kami, meneguhkan, menguatkan iman kami, dan tidak akan pernah tergeser dari pengakuan bahwa Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mohon ampunan atas segala dosa kami dalam hari-hari hidup yang telah kami lewati, ketidakmampuan kami dalam memenuhi panggilan Tuhan, ketidaksanggupan kami dalam hidup melakukan perintah Tuhan. Oh Tuhan, berkenanlah kiranya dan layakkan kami menerima kasih karunia Tuhan, agar kami layak di hadirat Tuhan. Oh Tuhan, malam ini kami akan beristirahat, kami berserah dalam kuasa Tuhan. Kami percaya dalam tuntunan dan kuasa Tuhanlah kami merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa. Bahkan malam hari ini kami boleh lewati dengan penuh selamat sejahtera, beristirahat dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Kami yakin kuasa Tuhan yang meluputkan kami dari segala yang jahat, dan bahkan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan kami dari segala penyakit apapun yang rongrong kehidupan kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, mohon Tuhan meneguhkan, menguatkan iman mereka untuk berjuang memenangkan kesehatan, dan dalam kuasa mujizat Tuhan beroleh kesembuhan. Kami boleh melewati malam ini bersama dengan penuh damai sejahtera, dan esok pagi oleh kehendak Tuhan kami dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan dan kesehatan yang baru. Demikian pula kami terus berdoa bagi yang sedang menanggung duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasihi. Kami percaya penghiburan semata-mata dari Tuhan dan kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan setiap yang berduka kuat menghadapi segala kenyataan hidup. Kami juga terus berdoa bagi anak cucu kami yang sedang berjuang dalam bangku pendidikan, khususnya yang sedang menghadapi ujian nasional saat ini. Semoga mereka semua dapat menempuh perjuangan itu dengan segala sukses dan mendatangkan sukacita, kebahagiaan hidup, dan nama Tuhan dimuliakan. Kesaksian hidup mereka menyatakan bahwa karena Tuhanlah mereka semua dapat menempuh semua itu dengan baik. Oh Tuhan, kami juga terus berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk segenap keluarga kami yang jauh dari hidup kami, orang tua kami, sanak saudara kami, bahkan mungkin ada di antara orang tua yang jauh dari anak cucu dan cicit mereka.
Tuhan kiranya memeliharakan mereka dalam suasana dan situasi yang sedang kami hadapi saat ini, sehingga suatu ketika nanti mereka dapat diperjumpakan, kami semua dapat bertemu dalam suasana penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan Tuhan dimuliakan. Oh Tuhan, kami juga terus memohon pimpinan Tuhan untuk aktivitas jemaat Tuhan, kegiatan-kegiatan yang masih akan terus kami jalani bersama di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan ini. Perayaan Paskah yang akan kami laksanakan pada 1 Mei, semoga panitia mempersiapkannya dengan baik sehingga ibadah syukur Paskah itu kami lakukan dengan baik meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga sebagian besar jemaat Tuhan akan menikmatinya melalui live streaming. Dan semoga melalui suasana yang demikian kami diingatkan akan kehidupan ini, bahwa dimanapun kami berada, berkumpul 2 atau 3 orang menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Meskipun dalam ruang rumah tangga kami, dalam bilik rumah kami, bahkan di suasana dimanapun kami berada, kami yakin Tuhan ada bersama kami. Oh Tuhan, diberkati para pelayan-pelayan Tuhan untuk menggalakkan pelayanan dengan baik dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan untuk jemaat Tuhan. Semoga semuanya menjadi berkat bagi kehidupan jemaat Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara. Anugerah Tuhan bagi kami, semoga dikarunia senantiasa ketenangan dan ketentraman, kedamaian. Kami boleh hidup di dalamnya dengan penuh bahagia, dengan penuh damai sejahtera. Hidup berdampingan dengan semua orang yang ada di sekitar kami untuk hidup dengan penuh damai sejahtera. Diberkati pemerintah kami untuk terus mengupayakan pelayanan yang mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Oh Tuhan, kami berserah dalam kuasa Tuhan. Kami mohon dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah Rema Renungan Malam program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate edisi Rabu 28 April 2021 malam ini. Sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat malam, salam sehat semua, penuh harap dalam doa. Hari-hari esok kita akan kembali berjumpa dalam program yang sama, Rema atau Renungan Malam, program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate edisi yang akan datang. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan Tuhan memberkati.